itu perkenalan, itu pertama dulu. Nah, saya akan mulai sekarang. Oke, baik, kita hari ini akan belajar tentang interpretasi EKG monitor dan manajemen cardiac arrest. Kenapa hari ini kita fokus ke monitor? Karena kita ada manajemen cardiac arrest-nya. Kalau untuk yang EKG 12 lead, mungkin bisa bisa kita, mungkin kalau Bapak Ibu yang mengikuti IG-nya Smart Emergency mungkin bisa lihat, atau IG saya itu kemarin ada rekamannya yang 12 lead. Hari ini kita akan fokus ke yang EKG monitor. Mungkin sebelumnya saya ingin uh, lihat dulu berapa banyak perawat di sini. Mungkin bisa raise hand. Saya mau lihat seberapa banyak perawat. Bisa klik tombol raise hand. Yang profesinya perawat silakan tombol raise hand. Ya, oke, satu, dua, tiga, oke, empat. Oke, saya ingin lihat kebanyakan apakah perawat, dokter, atau profesi selain perawat dan dokter, gitu. Oke, satu lagi. Oke, lumayan banyak ya. Baik, sekarang untuk yang profesi dokter. Mungkin saya ingin tahu yang profesi dokter. Satu, mungkin ada berapa? Dua, tiga, empat. Oke, baik. Oh ya, ternyata banyak juga yang dokter, gitu. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, yang non perawat ataupun non dokter, non perawat, non dokter, bidan, mungkin bidan, silakan yang bidan ada enggak? Kemarin kalau lihat ada yang bidan. Yang bidan ada enggak, Bapak Ibu? Ada enggak yang bidan? Oh enggak, ya. Terus yang tadi yang non non perawat, non dokter, non bidan. Oke, ada. Oh ya, oke. Bu Adinda Kamila, Pak Christopher, Bu Nurfa. Kalau belum tahu bisa dikelik di kolom chat profesinya apa nggih? Farmasi atau apa? Monggo. Apoteker. Oke, siap, 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 siap. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi saya akan berusaha menjelaskan agar semua profesi bisa mendapat ilmu yang sama. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai. Oke, jadi Bapak Ibu, kita akan mulai untuk materi kita hari ini. Kenalkan, nama saya Eriano Rahmat Budi Sunaryo, SK MNSCIC. Saya S1 Nurse tadi sudah dikenalkan dari PSIKFK UGM. Kemudian saat ini saya sedang mengambil PhD di NCQH di Taiwan. Kemudian saya dulu S2-nya ambil intensive care di Adelaide, Australia. Kemudian ini email, ini sosial media saya, ini Facebook. Jadi kadang saya juga share soal ilmu EKG, soal AGD, soal ventilator, biasanya di Instagram. Silahkan kalau mau di follow, itu ya. Itu biasanya saya akan share-share beberapa informasi terkait keperawatan kritis. Oke, nah, ini sebenarnya kita di tahun 2025 ini, Bapak Ibu, AHA itu akan mengeluarkan yang baru. Nah, tapi karena saya belum dapat, kita akan masih pakai AHA yang versi sebelumnya, ya. Dan kita nanti akan belajar manajemen pakai simulator juga. Jadi jangan khawatir, semoga ini menarik sampai nanti jam 10 nanti. Ya, disclaimer ya, kemudian apa yang saya sharingkan adalah cara yang paling sederhana dan mudah menurut saya. Kenapa? Karena saya dulu juga nggak bisa baca EKG, Bapak Ibu. Saya juga bingung. Kemudian ya karena dituntut ya, jadi waktu itu dituntut untuk belajar. Akhirnya alhamdulillah bisa ya, minimal nanti semoga bisa mengajarkan dan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semua, baik yang dokter, yang perawat, yang bidan, maupun yang profesi lain termasuk yang apoteker. Baik, sebelum kita mulai, mari kita akan apa sih yang kita pelajari hari ini. Ada interpretasi EKG, aritmia letal, kemudian ada defibrilator, kemudian juga tata laksana cardiac arrest dan post cardiac arrest. Nah, nanti di tata laksana cardiac arrest kita akan ada kayak megakotan gitu ya. Jadi kita akan tahu gimana sih cara melakukan atau
minat untuk urutan dari cardiac arrest ini. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan interpretasi EKG monitor dan aritmia letal. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, jadi saat kita bicara tentang jantung, ya jantung itu dimulai dari ada SA node, masuk ke Bachmann bundle atau internodal pathway, kemudian masuk ke AV node, dan masuk ke ventricle. Nah, saat listrik jantung ini berasal dari SA node, maka muncul irama yang namanya sinus. Ya, jadi empat area ini menjadi kunci dari apa itu EKG monitor. Jadi karena dia berasal dari SA node, maka kita mengenal ada namanya irama EKG yang sinus. Kemudian, nah ada yang listrik itu berasal dari kabel ini. Nah, dari kabel dari jalur ini. Nah, dari jalur ini kita akan mengenal yang namanya irama atrial. Ya, jadi bisa dilihat kalau dari area sini kita akan mengenal yang namanya irama atrial. Kalau dari area 3 ini kita akan mengenal yang namanya irama jungsional. Nah, kalau yang 4 ini kita akan mengenal yang namanya irama ventricle. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa mengenali 4 irama EKG ini, insya Allah saya nggak bilang menjanjikan ya. Insya Allah kalau bisa mengenali 4 irama EKG ini, EKG apapun akan gampang untuk dipahami. Kenapa? Jadi yang pertama ada irama yang berasal dari SA node, kita menyebutnya dengan irama sinus. Irama yang berasal dari area atrial, kita kenal dengan namanya irama atrial. Irama yang berasal dari AV node, kita kenal dengan namanya jungsional. Irama yang berasal dari ventricle, kita kenal dengan namanya irama ventrikular. Oke, itu ya. Jadi yang baik yang apoteker, nutrisionis, yang dokter, yang perawat, nah, dengan ini jantung tahu bahwa jantung ini ada sinus, ada atrial, ada amvenot, kemudian ada ventrikular. Nah, itu akan mempermudah untuk memahami tentang irama EKG ini apa aja. Oke, kita lanjut ya. Semoga jelas ya. Nah, makanya saat kita bicara listrik jantung, pertama itu ada mulai dari SA node. Jadi listrik akan mulai ke sini. Kemudian dari masuk ke area dari AV node, ya kan? Nah, nanti akan muncul gelombang P. Saat dia masuk ke sini, dia akan muncul PR interval. Kemudian saat masuk ke irama ke ventricle, akan masuk QRS. Kalau sudah lengkap, akan terjadi gelombang T. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat gelombang EKG itu flat, jadi kalau kita lihat di mesin EKG, kalau flat itu berarti nggak ada kelistrikan jantung. Ya, jadi nggak ada kelistrikan jantung kalau listriknya sedang flat. Tapi kalau kemudian ada gambaran irama-irama ini berarti ada kelistrikan jantung. Makanya kita mengenal yang namanya asistol dan sebagainya. Ya, jadi saat kita lihat garis flat, artinya tidak ada listrik jantung yang dilihat oleh si EKG. Ya, jadi ini akan memudahkan kita saat memahami konsep itu. Sehingga oh, jadi kenapa kok ada irama sinus? Karena ada dari SA node. Kenapa kok ada irama atrial? Karena listriknya lewat ke atrial. Kenapa kok ada jungsional? Karena dia lewat AV node. Kenapa kok ada irama ventricle? Karena dia di area ventricle. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, irama EKG itu ya di 4 ini aja. Dari sinus, dari atrial, dari jungsional, dari ventricle. Ya, jadi sangat-sangat sebenarnya kalau kita pahami konsep ini sebenarnya sederhana. Jadi orang jantung ini ternyata ya kalau dari sinus ke atrium, ke avenut, lalu ke ventricle. Jadi seperti itu, sesederhana itu.
Jadi itu. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Ya, oke, kita lanjut. Makanya saat saat kita mau bicara EKG, nah kita harus tahu dulu apa itu lead EKG. Lead EKG itu ada yang pertama lead satu. Lead satu itu dari tangan kiri ke tangan kanan. Lead 2 itu dari tangan kanan dari tangan kanan ke kaki kiri. Lead 3 dari tangan kiri ke kaki kiri. AVF itu dari pusat tubuh ke kaki kiri. Ya, kemudian kalau AVL dari pusat tubuh ke tangan kiri. Kalau AVR dari pusat tubuh ke tangan kanan. Itulah Bapak Ibu, kenapa kalau kita lihat EKG selalu kita lihat dari lead 2. Kenapa kok lead 2? Karena lihat kelistrikan jantung itu dimulai dari S-anode sampai ventricle itu arahnya ke sana. Lead 2 itu arahnya ke sana. Makanya lead 2 pasti selalu kita lihat terlebih dahulu. Jadi buat Bapak Ibu yang di pelayanan, entah nanti yang eh, di GD, entah di Bangsal, entah di Puskesmas, lead 2 itu menjadi patokan yang paling utama. Ya, jadi lead 2 itu menjadi patokan utama. Kenapa? Karena dianggap ini sudah mewakili perjalanan listrik dari anode sampai ke Purkinje. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, kenapa saya dilihat lead 2 dulu? Karena lead 2 itu sudah mewakili perjalanan dari S anode sampai Purkinje. Makanya kita kalau nge-EKG, biasanya kalau di EKG monitor, kita pasang biasanya di lead 2. Kenapa? Karena sudah dianggap mewakili perjalanan dari sinus sampai ke ginjal. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan enggak, Bapak Ibu? Cukup jelas nggak kalau bisa diketik di kolom komentar? Ya, oke. Jelas satu, cuma satu saja. Berarti yang lain nggak jelas ini. Oke, jelas ya. Terima kasih. Jelas nih. Oke, oke, ya, ya, ya. Oke, terima kasih ada dari Bethesda Yogyakarta. Salam Bethesda Yogyakarta. Ya, ini tolong suara putus-putus. Eh, ini di yang putus-putus di tempatnya Dokter Eva atau di semuanya nih? Orang. Oke, baik. Saya ulang nih. Jadi, kenapa yang kita lihat selalu lucu adalah pendahuluan? Saya hapus dulu. Jadi seperti ini. Jadi dua itu kan dari kanan sampai ke kaki kiri, ya kan? Arah listriknya yang dilihat lihatnya seperti ini. Nah, saat kita lihat listrikan jantung, jantung itu kan dari SA node ke AV node sampai ke Purkinje. Nah, arahnya kan ke sana. Nah, lead 2 ini kan arahnya sama. Makanya lead 2 itu selalu kita lihat terlebih dahulu. Karena lead 2 itu arahnya sama dengan kelistrikan jantung. Ini kan lead 2. Arah listriknya jantung seperti ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya lead EKG. Lead EKG itu selain tadi ekstremitas, ada yang namanya lead prekordial atau di depan area jantung. Namanya aja pre itu depan, cordis itu jantung. Jadi di depan area jantung. Nah, dia akan melihat seperti ini Bapak Ibu. V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Ya, dia akan melihat di sini. Jadi kita akan melihat jantung dari sini, 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 jantung dari sini. Kelihatan semua kan? Ada yang dari atrium, kemudian ada yang dari ventricle, ada yang dari tengah-tengahnya, kemudian ada yang dari
ventrikel lagi, kemudian ada yang menembak dari atrium. Itulah kenapa kita mengenal ada namanya V1 sampai V6. Pertanyaannya, ini yang selalu saya tekankan ke Bapak Ibu semua yang mau masang EKG 12 lead. Pertama, jangan pernah menghafal kabel EKG warnanya. Kenapa kok jangan menghafal? Karena beda pabrik akan membuat beda aturan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Maksudnya gimana Mas? Lihat, kalau dia pakai yang standarnya sama, itu red armnya warnanya putih. Tapi kalau dia pakai standar internasional elektrotechnical, yang tangan kanannya itu malah warnanya merah. Makanya saya selalu tidak menyarankan untuk menghafal warna kabel EKG. Kenapa? Karena bisa jadi nanti jadi kebalik. Maksudnya gimana Pak? Kalau daerah merah itu malah untuk kaki kiri, ya. Kalau di AHA itu merah malah untuk kaki kiri. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati saat dapat mesin EKG. Mungkin dalam arti mungkin Bapak Ibu yang di puskesmas, yang di rumah sakit itu dapat mesin EKG, hati-hati, mending dibaca. Jadi kalau dia ada tulisan RA itu berarti right arm, artinya di tangan kanan. Kalau dia cuma bilang R, nah itu berarti dia tangan kanan juga. Walaupun warnanya mungkin R-nya warna putih atau R-nya warna merah gitu. Jadi di tangan kanan itu warna merah, bisa jadi itu yang warna putih. Makanya hati-hati, makanya hati-hati saat kita mendapat mesin EKG. Gini, suara saya putus-putus ya. Iya Pak, putus-putus. Oke, sebentar ya. Putus-putusnya karena koneksi atau karena ini? Karena ini. Cek cek. Ini sudah terdengar jelas Pak. Cuman sekarang suaranya jelas, tapi terputus-putus gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke, baik. Nanti kalau putus-putus sampaikan aja ya, karena di tempat saya kayak lancar gitu, tapi nggak tahu mungkin ya. Kalau karena nggak ada tulisan internet connection unstable atau apa. Baik Pak. Sebentar, cek cek. Ini jelas sekarang. Jelas, jelas Pak. Iya ya. Oke, pakai koneksi yang lain. Oke, ya jalan ya yang warna tadi ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi saat Bapak Ibu dapat mesin EKG, jangan dihafal warnanya, tapi dilihat tulisannya. Kalau ini RA, berarti red arm itu bisa jadi warnanya putih. Atau ini bisa jadi warna merah. Jadi harus hati-hati. Kalau ada warna putih, berarti yang warna putih yang di tangan sebelah kanan. Kalau dia tidak ada warna putih, berarti yang merah yang ada di tangan sebelah kanan. Jadi hati-hati. Ya, termasuk ini urutannya. Ya, ini yang kiri. Ya, kalau LA, ya lihat LA, left arm, itu kalau yang AH warnanya hitam. Tapi kalau yang internasional warnanya kuning. Right leg, ya kan, yang kaki kanan, ya kan, kalau yang AH warnanya hijau, kalau yang internasional warnanya hitam. Ya, terus kalau yang kaki kiri, ya kaki kiri, kalau yang AH warnanya merah, yang internasional warnanya hijau. Makanya hati-hati biar nggak salah saat masang lead EKG.
Kalau yang V1, C1 masih sama, budaya nanti dipakai 4 ya, sama V5. Kalau kalau yang nasional warnanya coklat. Kalau yang V5, kalau yang nasional warnanya orange, kalau yang internasional warnanya hitam. Makanya hati-hati saat kita dapat mesin EKG, jangan menghafal warna kabel EKG. Kecuali mesinnya itu dipakai lama gitu. Nanti boleh, oh, hafal gitu ya. Tapi kalau dapat mesinnya, saran saya jangan dihafal. Karena bisa jadi nanti kebalik. Jadi terutama yang ibu yang perawat ya, karena yang masang EKG biasanya yang perawat ya, itu tidak salah interpretasi. Oke, jadi jangan menghafal warna kabel EKG. Gitu. Oke, sudah jelas suara saya? Masih putus-putus lagi. Kalau putus, sudah saya tak ganti koneksi dulu ya. Nanti tak zoom lagi. Nah,